Istirahat. Ridamot. Gerak. Upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2025 segera dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya beralih. Masing-masing komandan, samping kanan barisan. Kerjakan. Bagus. Latihan penghormatan. Hormat. Senjata. Gerak. Tegak. Senjata. Gerak. Istirahat. Di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana pagi yang cerah disertai dengan hembusan angin kemerdekaan, di bawah gagahnya Adhikari Monumen Perjuangan Polri, kami aturkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh hadirin tamu undangan dalam upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2025. Bapak Ibu hadirin undangan dan peserta upacara yang kami hormati. Upacara Hari Juang Polri merupakan bagian dari rangkaian acara yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai implementasi nilai-nilai perjuangan serta menghargai torehan sejarah Polri yang nyata bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya telah tergelar dengan gagah dan rapi parade pasukan upacara yang terdiri dari 3 kompi. Kompi 1 terdiri dari 1 SST Pamen Polda Jawa Timur, 1 SST Pama Polda Jawa Timur, 1 SST Polwan Polda Jawa Timur, 1 SST Gabungan Reskrim dan Intelkam Polda Jawa Timur, di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Andri Sugiono SE, yang sehari-hari menjabat sebagai tenaga pendidik madya Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Timur. Kompi 2 SST Satbrimob Polda Jawa Timur, 2 SST Ditpol Airut Polda Jawa Timur, di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Rizky Bimo Anggoro STRK, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Kompi 4 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Jawa Timur. Kompi 3 2 SST Dit Samapta Polda Jawa Timur, 1 SST Dit Pamofit Polda Jawa Timur, 1 SST Dit Lantas Polda Jawa Timur, di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Agus Rianto SEMM, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Kompi 2 Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Jawa Timur. Selanjutnya sebagai pengiring jalannya upacara, Korps Musik Brigade Patama
Satbrimob Polda Jawa Timur di bawah pimpinan dan Satbrimob Polda Jawa Timur. 1 SST Aubade Paduan Suara Polwan Polda Jawa Timur di bawah pimpinan Dirsamapta Polda Jawa Timur. Adapun pejabat-pejabat upacara sebagai berikut. Bertindak sebagai perwira upacara, Kombes Pol Budi Karyono SH, Dirsamapta Polda Jawa Timur. Komandan upacara dipercayakan kepada Kombes Pol Suryo Sudarmadi SIK MH dan Satbrimob Polda Jawa Timur. Pembaca sejarah singkat Hari Juang Polri dipercayakan kepada Kombes Pol Herman Suryono SIK MH, Penata Kebijakan Kapolri Madya tingkat 3, Polda Jawa Timur, selaku Inspektur Upacara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Demikian tadi susunan peserta dan pejabat upacara Hari Juang Polri tahun 2025. Dan setelah pelaksanaan upacara akan dilanjutkan dengan acara tambahan. Dan demi khidmat serta tertibnya jalannya upacara, kami mohonkan hadirin dan seluruh peserta upacara untuk menonaktifkan nada dering, telepon genggam, serta alat komunikasi lainnya. Dan untuk rekan-rekan media, kami mohonkan mengambil gambar dari satu titik yang telah ditentukan. Selanjutnya akan kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2025.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Polri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Hak! Tegak senjata! Hak! Laporan Komandan Upacara. Lapor Hari Juang Polri siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah berjasa dan mendahului kita. Heningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan sejarah singkat Hari Juang Polri. Sejarah singkat Hari Juang Polri. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang membahas tentang pembagian provinsi, pembentukan Komite Nasional Daerah, penetapan 12 departemen, dan berdasarkan usul Otto Iskandar Dinata, menetapkan status polisi supaya segera dimasukkan ke dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 20 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin sebagai Komandan Polisi Istimewa Surabaya bersama dengan beberapa anggota melaksanakan rapat untuk membahas kedudukan polisi pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa pada tanggal 21 Agustus 1945 polisi menyatakan sikap kesetiaannya kepada negara Republik Indonesia dengan menyusun teks proklamasi polisi. Pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin memimpin apel pagi di halaman markas Polisi Istimewa Surabaya dan membacakan teks proklamasi polisi yang diikuti oleh seluruh anggota polisi. Kemudian memberikan perintah agar melaksanakan pawai siaga untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapan tempur menghadapi reaksi Jepang, serta menempelkan pamflet proklamasi polisi. Peristiwa tersebut merupakan momentum penting yang dapat memicu semangat anggota polisi untuk mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara melakukan pelucutan senjata terhadap gudang-gudang Jepang, membagi-bagikan senjata kepada badan-badan perjuangan, dan mengirimkan sebagian senjata ke wilayah lain untuk membantu perjuangan. Melakukan perlawanan terhadap kedatangan sekutu sampai dengan terjadinya peristiwa 10 November 1945, serta terlibat dalam agresi militer Belanda dan 1 dan 2. Peristiwa proklamasi polisi di Surabaya juga berpengaruh pada peristiwa perjuangan di beberapa daerah. Aceh dipelopori oleh Komisaris Polisi I.N. Hasim melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sumatera Utara dipelopori oleh Inspektur Polisi 1 Mas Kadiran melakukan perlawanan pada saat agresi militer Belanda. Sumatera Barat dipelopori oleh Komisaris Polisi Sulaiman Effendi melakukan pengibaran bendera merah putih. Sulawesi dipelopori oleh Komisaris Polisi Lantong Daeng Pasewang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Jambi dipelopori oleh Komisaris Polisi Muhammad Insa menurunkan bendera Jepang dan mengibarkan bendera merah putih. Palembang dipelopori oleh Komisaris Polisi Mursodo melakukan perlawanan pada saat agresi militer Belanda. Jakarta dipelopori oleh Komisaris Polisi Sosro Danukusumo melakukan pengibaran bendera merah putih. Jawa Barat dipelopori oleh Komisaris Polisi Enox Danubrata melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu. Yogyakarta dipelopori oleh Komisaris Polisi RP Sudarsono melakukan perebutan senjata di Kota Baru. Peristiwa-peristiwa tersebut membuktikan bahwa polisi sangat berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga perlu dikenang dan diwujudkan dalam sebuah peristiwa bersejarah. Dan pada tanggal 22 Januari 2024, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI telah menerbitkan keputusan Kapolri nomor Kep 95/1 Romawi /2024 bahwa tanggal 21 Agustus ditetapkan sebagai Hari Juang Polri. Selesai. Pembacaan naskah proklamasi polisi oleh Inspektur Upacara.
Proklamasi Polisi untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Surabaya, 21 Agustus 1945. Atas nama seluruh warga polisi, Muhammad Yasin, Inspektur Polisi Kelas 1. Andika Bayangkari. Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara Hari Juang telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Hak! Tegak! Senjata! Hak! hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Himne Polri. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada para pendahulu kami, pejuang polisi, sehingga di tempat ini pada tanggal 21 Agustus 1945 telah Engkau gerakkan jiwa dan raga perjuangan Polri untuk menyatakan bersatu dengan Polisi Republik Indonesia, sehingga kami, para generasi penerus, hari ini memperingati perjuangan para pahlawan Polri. Ya Allah,
Jadikanlah Hari Juang Polri ini menjadi semangat bagi seluruh anggota Polri untuk mengabdi demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin kami, para pendahulu kami, dan seluruh para pahlawan Republik Indonesia. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin disilakan duduk kembali. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Selanjutnya berkenan menuju kursi undangan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Istirahat. Di tempat. Gerak. Kami mohonkan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Baru saja kita ikuti bersama upacara Hari Juang Polri tahun 2025. Dan sesaat lagi akan kita ikuti bersama prosesi peresmian Patung Pahlawan Nasional Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan M. Yasin. Namun, terlebih dahulu akan kita saksikan bersama video sejarah singkat M. Yasin. Muhammad Yasin lahir pada 9 Juni 1920 di Bau-Bau Buton, Sulawesi Tenggara. Muhammad Yasin dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah kepolisian Indonesia, khususnya saat menjabat sebagai Komandan Polisi Istimewa. M. Yasin memimpin Polisi Istimewa dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 yang merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban setelah proklamasi kemerdekaan. Saat menjabat sebagai Komandan Polisi Istimewa Surabaya, M. Yasin menginstruksikan pasukannya untuk turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama dalam pertempuran di Surabaya. Beliau menolak penggabungan polisi ke dalam militer Jepang dan memperjuangkan agar Polisi Istimewa menjadi bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Muhammad Yasin dianugerahi gelar pahlawan nasional yang ditetapkan pada 4 November 2015. M. Yasin dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, baik dalam konteks kepolisian maupun dalam perjuangan kemerdekaan. Peran M. Yasin dalam pertempuran Surabaya diantaranya memproklamasikan Polisi RI pada tanggal 21 Agustus 1945, melucuti senjata Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945, menerobos markas Kempetai pada tanggal 3 Oktober 1945, menggempur sekutu pada tanggal 27 Oktober 1945, gerilya usai tewasnya Malabi pada tanggal 10 November 1945.
untuk menghormati jasa Jenderal Polisi Muhammad Yasin dan memperkuat nilai sejarah kota Surabaya. Kepolisian Daerah Jawa Timur membangun monumen patung M. Yasin di Jalan Polisi Istimewa Surabaya. Monumen ini diharapkan menjadi simbol penghargaan atas perjuangan beliau serta menjadi ruang edukatif yang menginspirasi generasi muda tentang nilai-nilai kepahlawanan dan semangat kemerdekaan. Baik, kami mohonkan memberikan tepuk tangan kembali Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Baru saja kita saksikan bersama video sejarah singkat M. Yasin. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dan Kapolri pada masanya Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes S. Bimantoro dan Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes R. Rusdianto untuk menyerahkan tali AC kepada putri dari Bapak M. Yasin dan putri dari Bapak Mukari selaku ajudan dari Bapak M. Yasin. Kita saksikan bersama penyerahan tali AC dari Bapak Kapolri kepada putri kandung Bapak M. Yasin, Ibu Rubianti. Kami mohonkan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Kemudian penyerahan kepada putri kandung Bapak Mukari, Ibu Sri Lestari. Dan dilanjutkan kepada penyerahan tali AC kepada veteran Seroja Timur. Yang pertama, AKBP Purnawirawan Bambang Santoso, kemudian AKBP Purnawirawan Suratman Arianto, Kompol Purnawan Kaspio, Kompol Purnawirawan Minto Wahono, AKP Purnawirawan Edi Santoso, kemudian AKP Purnawirawan Sugiono. Selanjutnya AKP Purnawirawan Samsul dan Aibtu Purnawirawan Hadi Sucipto. Setelah menyerahkan tali AC, mohon izin berkenan untuk foto bersama. Mohon izin untuk pose yang pertama dengan ngapur rancang. Akan kami hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Pose yang kedua dengan semangat. Mohon izin. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Pose yang ketiga dengan salam presisi. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Kembali kami mohonkan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Baru saja kita saksikan bersama penyerahan tali AC oleh Bapak Kapolri dan Kapolri pada masanya. Selanjutnya
Akan kita saksikan penandatanganan prasasti. Mohon izin. Ya, kami saksikan bersama penandatanganan prasasti oleh Bapak Kapolri. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Penandatanganan prasasti oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan untuk menekan tombol. Mohon izin Jenderal. Bertiga, mohon izin. Dengan hitungan Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya, dengan ini patung pahlawan nasional Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Haji M. Yasin telah diresmikan. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kapolri dan Kapolri pada masanya yang telah meresmikan patung M. Yasin. Sekali lagi kami mohonkan untuk memberikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara upacara Hari Juang Polri tahun 2025. Berpedang, tarungkan pedang. Pasukan masing komandan sesuai dengan kerajaan. Kerjakan. Pas dulu. Mohon izin untuk pasukan kembali. Ulangi. Hadap seluruh pasukan. Hadap. Kanan. Hadap. Menuju ke DB sebelah kiri tubuh. Hadap. Kiri. Hadap. Istirahat. Di tempat. Gerak. Seluruhnya. Siap. Gerak. Hormat. Senjata. Gerak. Kami haturkan terima kasih kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rombongan dari Mabes Polri atas kehadiran dan kebersamaannya pada pagi hari ini dalam rangka upacara Hari Juang Polri tahun 2025. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak. Senjata.